صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah takdirkan kita sama-sama yaitu bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-dar akhirata illa ghufira lahu. Disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Yasin adalah jantung Al-Quran, kata Nabi. Jadi baca surah Yasin itu, surah Yasin itu termasuk jantungnya Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya harap ridha Allah dan negeri akhirat, melainkan dosanya diampuni Allah. Jadi kita tiap malam habis maghrib atau habis sembahyang isya baca Yasin tiap malam, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena Yasin itu kata Nabi termasuk jantungnya Al-Quran. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna man qara'aha kana kaman qara'al Qur'an asyara marratin." Bahwasanya siapa yang membacanya maka ia seperti orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Maksudnya membaca Yasin. Sama orang membaca Al-Quran 10 kali. Maksudnya pahalanya besar pahalanya. Jadi kalau kita tahu pahala fadilah orang baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, baca Ad-Dukhan, baca Suratul Kahfi, kita tidak meninggalkannya kalau kita tahu fadilahnya. Tetapi bukan fadilah yang tujuan utama kita lah, bukan kelebihannya, tetapi mengharapkan ridha Allah. Di antaranya pula membaca suratul Mulk. Surah Al-Mulk artinya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW bersabda, "Ya nafi'atul munjiyatu min azabil qabr." Surah Al-Mulk itu kata Nabi kita berguna dan menyelamatkan dari siksa kubur. Jadi kalau kita itu sering membaca, apalagi kita bisa tiap malam membaca surah Al-Mulk, maka Allah akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Itu kelebihannya suratul Mulk. Mustamat aja habis Yasin Al-Mulk. Karena subuh ulang Yasin atau Waqiah atau langsung dirangkum semuanya Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Tapi biasanya kalau guru subuh itu biasanya sini baca Yasin, Al-Mulk habis maghrib, habis pulang Yasin ulang subuh dan Al-Waqiah. Aku berharap ia ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Aku berharapnya Nabi Habib balik kita baca terus. Balik sering kita baca. Jangan sampai kita akan membacanya.
Umpamanya habis maghrib pada terbaca kain habis isya atau halak muring baca Yasin dan Al-Mulk. Dan diriwayatkan bahwasanya suratul Mulk bisa memberi syafaat bagi seseorang hingga dosanya diampuni Allah. Nah, itu kelebihan daripada membaca suratul Mulk. Rasulullah SAW tidak tidur setiap malam sebelum membaca Alif Lam Mim Sajadah dan suratul Mulk. Berarti Nabi kita setiap malam itu membaca suratul Sajadah. Kalau kita setiap hari Jumat aja ya Allah. Kalau kita hari Jumat aja. Tapi kalau Nabi kita surat Sajadah itu tiap malam. Ini pangida kalau Allah ada kaum amalkan lagi. Untung juga membaca suratul Kahfi malam Jumat, tambah Ad-Dukhan malam Jumat, malam Senin ulang Ad-Dukhan. Untung juga kalau terbaca. Jadi adik-adik dan guru kumpul Im dan Amr guru kumpul udah lengkap tuh. Ada suratul Dukhannya sudah ada, suratul Kahfinya ada, sudah lengkap isinya. Tinggal kita aja mengamalkannya, membagi waktunya. Juga membaca suratul Dukhan kelebihannya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul Ad-Dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Jadi Nabi kita bersabda di dalam hadisnya, barang siapa membaca suratul Dukhan setiap malam kata Nabi, ia pun diampuni dosanya pada pagi harinya. Pagi hari sudah diampuni dosa-dosa kita. Malam menyampai Nabi sebelum kuring dan baca surat Dukhan. Surat Dukhan ini paling ada 2 lembar, kurang lebih 2 lembar. Kalau kita baca, kalau lanjut 10 menit selesai. Kalau sempat 10 menit selesai. Itu kelebihan membaca surat Dukhan. Rasulullah SAW bersabda mengenai suratul Waqiah. Nah, Nabi kita malah jari lawan umat sendiri supaya berduit, supaya sugih. Ada amaliyahnya. Jadi tinggal kita aja lagi mengamalkannya. Kuncinya sudah ada, diberikan oleh Nabi kita. Tinggal kita yang membukanya. Supaya diampuni dosa ada caranya. Supaya aman daripada siksa kubur ada amaliyahnya. Supaya berduit, supaya sugih ada amaliyahnya. Intinya di dalam Al-Quran semuanya. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Apa disebutkan dalam hadis Nabi membaca suratul Waqiah? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqatun." Barang siapa kata Nabi membacanya pada tiap-tiap malam, ia pun tidak ditimpa kefakiran. Kadang-kadang miskinnya asal baca tiap malam. Umpamanya harta belum diberi oleh Allah, tetapi hati kayanya asal merasa cukup dalam hatinya, itu termasuk kaya. Baca Waqiah, baca Yasin, apalagi sampai Waqiah, subuh Waqiah, malamnya maghrib Waqiah, tambah lancar. Nambah pulang sebelum salat subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahul azim astaghfirullah itu 100 kali. Habis itu pulang baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Amal-amal yang orang-orang udah disebut oleh Nabi. Itu hadis Nabi menyebutkan. Itu supaya sugih, supaya berduit, supaya cukup.
tambah ulang puji ya wali hamid ya mukti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina. Ada aghnina, ada ikfina, bacanya terserah. Ada ikfina bihalalika, ada caranya, ada dua. Ada ya wali hamid ya mukti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina, ada itu. Ada ya wali hamid ya mukti ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina, cukup pekan. Terserah aja berdoa. Habis pulang jam 9 pulang sampai yang duha 2 rakaat, lebih afdalnya 8 rakaat. Baca pulang Allahumma inna daha uka wal bahaba uka wal jamal jamalu Allahu inna fi rizqi bersama fa'zirhu. Kita baca amalia sudah lengkap. Tetapi jangan lupa usaha. Kayaknya amalia gantung ke lampu kada mau pasti ada jalan masing-masing. Allah Ta'ala menyuruh cara ikhtiarnya. Amalia sudah mau turun ya Allah turun usaha. Terserah pian aja lagi hasil. Berarti tawakalnya udah lengkap. Bamalia. Tapi bukan di rumah aja. Mana mau datang duit. Kayak apa? Usaha kita. Bagi nang berjualan. Bagi nang pegawai di kantor. Bagi yang menjadi petani turun ke perumahan. Bagi nambah kebun, bagi nambah banu karet menuri, ya bahasa menuri. Tetapi amalianya tetap digawe. Ya dia datang, setiap orang banyak datang ke Tuhan Guru minta sugih. Apa gurunya amalan sugih? Adanya sih amalan sugih baca suratul kahfi yang tiap malam. Habis itu bawa surat tanah jual. Sugiham sih jual tanah. Ujur jual warisan. Tanah warisan dijual sugih. Tapi orang bahari luar biasa. Banyak orang-orang yang datang. Bahari wadah bersumpul yang datang. Jasidin sukai-sukai itu amalan burdan tiap malam. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibina khair khalqi kullihim ya min tadakurin jirani bizi salami fazatada manjaram yuqratim bidami abhabad jari wa min al-gaigadi wa matal barquyud al-ma'imin yatami. Kamu sukai itu tiap malam dia amalan burdah itu luar biasa. Aduh, sabar banyak kali tapi itu santai saja. Walau belagu kelawasannya atau nak kayak berjaya suraya saya. Oh ya saya ala habib ya khalqi kullihim. Kedua apa? Ada belagu. Apalagi biar di rumah kita itu berjalan burdah. Wadah bersama mulia bani burdah dibaca. Guru sekumpul itu tiap Jumat burdah. Asalkan kau menggunakan tiap malam Jumat membaca burdah sampai 40 Jumat, insyaallah Allah berikan kekayaan asa jangan putus. Tiap malam Jumat itu jangan putus membaca burdah sampai 40, insyaallah Allah abul hajat. Itu salah satu amaliyah daripada burdah, kelebihan daripada baca burdah. Lengkaplah kita baca suratul kahfi sudah, baca surat Dukhan, Allah ampuni dosa, anak selamat daripada azab kubur, baca suratul muluk supaya berduit, supaya sugih, supaya jangan miskin, baca waqiah. Lengkap sudah. Tinggal hati aja lagi waktu, tinggal ilmu hati aja. Umpamanya sudah ba'amaliyah timbul orang yang sugih,
Kalau kita bisi hati, bisi mutasawuf, nyaman kita menerima. Berarti Allah masih belum manukan lawan kita. Kina ada saatnya tadi. Jadi kalau ada hiriknya, dengki. Itu nyamannya. Bamalia sudah menyebut lawan Tuhan. Berusaha masih hanya ada lancar. Dasar terus berarti ada kesalahan lawan diri kita, bukan salah di amaliannya. Ya ada gurunya bacanya orang salah terus, kada lancar berarti ada kesalahan lawan diri kita. Di mananya lah introspeksi, introspeksi masing-masing. Apalagi akhir Rajab baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah akhir Rajab enak di Jumat antara khatib naik mimbar lo ya Allah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dunia itu dihidupkan. Itu salah satu ijazah daripada guru-guru anda ijazah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jangan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, jangan hidupkan Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah. Itu antara dua khutbah baca itu insyaallah di tahun akan datang tidak akan putus-putusnya duit. Insyaallah ada pernah pengen putusan duit ya Allah. Kalau putus duit kan bayu kita. Ya jorong malam biu aku jangan pernah kesulitan duit. Ya dai kesulitan duit. Ya harus bisa-bisa memahami. Kursus kumpul tuh bari menyuruh murid-murid sini amal tuh waqiah awan salawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tafarju bihil qurab wa tadha bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawat dimi wa yastasqal maqamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum bila itu amaliannya dibaca 11 kali 11 kali. Itu amalian di subuh itu dibaca selawat karena bisa memang subuh jamaah baca subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Walaupun lumayan turun yang 7 atau setengah 8 selesai turun setengah 8 udah turun, berarti subuhnya di jalan, subuhnya di jalan, berarti parai. Untung kalau singgah di masjid, lihat orang mencari uang, orang di kampung. Jam 3 sudah turun, orang cari uang, berjajah, bahasa bajar berjajah, kemasuk, periwakan. Karena subuh habis sembahyang subuh langsung bakal di kampung berjualan. Kalau kayak kita nyaman aja, santai. Ada orang mandari uang, ya lo asal bayar. Ini nyaman sugi juga, nyaman kau bersedekah. Ya dibikin sekumpul, rata-rata di sekitar sekumpul orang berduit. Karena mau mengikuti kepadaan guru hari. Bila orang mau mengikuti kepadaan orang guru ada apa?
di wilayah Sukabumi itu ada bus instan ya. Ada bus Afas, ada agak marhum masih hidup. Rasulullah SAW bersabda lagi mengenai surah Al-Zalzalah. Apa disebutkan di dalam hadis Nabi? Innama ta'dilun nisbal Quran, bahwasanya kita membaca surah Al-Zalzalah itu menyerupai separuh Al-Quran, sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran separuh. Rasulullah SAW bersabda mengenai surah Al-Takasur. Ini orang baca surah Al-Haqqah Takasur. Inna man karaha kana kaman karaha alfa ayatin. Bahwasanya siapa yang membacanya maka ia seperti membaca 1000 ayat. Baca Al-Haqqah Takasur sama ini aja Nabi, orang itu sama membaca 1000 ayat Al-Haqqah Takasur aja. Orang ada ngambil kitab yang disusun Guru Munawar. Guru Munawar itu menyusun diambil daripada kitab-kitab yang tinggi juga amaliyahnya, ya termasuk baca Al-Haqqah Takasur. Ya ada 10 ayat. Jadi disebutkan di dalam hadis Nabi itu barang siapa membaca 10 ayat itu Allah berikan kekayaan dan kelancaran. Bagi yang sakit Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Orang ada baca di dalam kitab itu yang disusun oleh Guru Munawar. Termasuk baca Al-Haqqah Takasur tadi, tempat di dalam surah ayat tadi. Rasulullah SAW bersabda mengenai surat Al-Ikhlas, innaha ta'dilu sulusal Quran wa anna man qara'aha 10 marratin bunya lahu qasrun fil jannah. Artinya bahwasanya surah itu menyamai sepertiga Al-Quran, sama kita membaca sepertiga Al-Quran. Dan setiap yang membacanya 10 kali didirikan baginya sebuah istana di surga. Orang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, karena di surga itu kita dibangunkan istana bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, apalagi sampai 100 kali. Berarti 10 istana dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan mengenai anjuran untuk membacanya sehabis salat sebanyak 10 kali, habis sembahyang 10 kali dibaca surah Al-Ikhlas ini. Dan di waktu pagi dan sore dan ketika hendak tidur baca 10 kali 10 kali. Hendak guring 10 kali, sore hari 10 kali, pagi hari 10 kali. Diriwayatkan pula mengenai pembacanya bersama al-muazzin, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali. Ya kita membaca Wiridul Latif yang kita membaca di Wadah Ibrahim biasanya sini. Itu dibaca 3 kali. Qul huwallahu 3, an-nas 3, qul a'udzu birabbil falaq 3. Itu salah satu juga pelindungan supaya jangan terkena macam-macam. Itu amaliyahnya. Itu bagus baca Wiridul Latif, dihilangkan duka cita, karena di dalam itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajmi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhul. Apalagi a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Itu salah satu daripada di dalam kitab Wiridul Latif. Berlindung lawan Tuhan daripada ham itu duka cita, hazan sedih,
Minal ajl wal kasal, daripada sifat pemalas, pengulir. Minal jubn wal bukhl, daripada sifat pelit. Itu salah satu daripada maknanya. Itu bagusnya malah Wirudul Latif. Satu hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda mengenai suratul Fatihah, innaha a'zamu suratin fil Qur'an wa annaha sab'u masani wal Qur'anul azim wa annaha unzilat ya ayatul kursi wa khawatim suratul Baqarah min kanzin tahtal arsh wal Fatihata lima quri'at lahu wa annaha ruknul haqq. Bahwasanya suratul Fatihah adalah surah terbesar di dalam Al-Quran, karena suratul Fatihah ini surah yang paling besar di dalam Al-Quran. Karena suratul Fatihah itu diwajibkan membacanya setiap kita salat fardu, jadi rukun, jadi wajib. Kalau orang ketinggalan Fatihah pada sah Fatihah, pada sah salatnya. Jadi terbesar itu sampai di dalam sholat disuruh membaca Fatihah. Dan 7 ayat yang Fatihah tadi yang diulang-ulang serta Al-Quran yang agung. Suratul Fatihah bersama ayatul kursi serta penghabisan suratul Baqarah diturunkan dari tempat penyimpanan di bawah arsy. Diturunkan di tempat penyimpanan di bawah arsy. Suratul Fatihah itu bisa dibaca pada Nabi kita Muhammad SAW untuk keperluan yang diinginkan dan merupakan bacaan penangkal yang hak. Jadi suratul Fatihah ini haram ya. Banyak Fatihah ini manfaatnya. Salah satunya Fatihah ini kita tuh hendak sesuatu baca aja Fatihah sekali aja bisa. Apalagi sampai 7 kali. Ada orang minta banyu Fatihah aja jangan sampai 7 kali. Ada mendapat ulama yang binak, ada belajar binak. Kalau binak mati ya lo. Artinya membacanya itu satu kali nafas saja. Biar banyak agan-agan lawan laki. Baca. Akhirnya kipian namanya lagi-lagi lawan janda supaya laki itu kembali kita banyak Fatihah itu haram ya. Kalau pian pernah membuktikan kita tuh harus sesuatu orang baca aja Fatihah kabul aja ya Tuhan langsung masuk ke hati lain kita. Kita tuh mahdiai Fatihah ulama ada habaib di Hadramaut itu. Ada perguruan itu senang baca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu sampai 23 Fatihah itu semuanya para aulia dikirim. Jamil habaib al-ahya min Muhammad, semuanya habaib hidup mati dikirimi Fatihah. Jadi pas bertamu sini lawan Habib nang kasap sapinya, Habibnya tembus. Di sini terima kasihlah Fatihah itu. Terima kasih Fatihah. Itu bagi habaib nang kasap. Habaib nang tahu bahwasanya sini itu sering dikirim Fatihah oleh kita. Apalagi kita mengirim Fatihah kita. Lawan habaib aja tembus nang hidup, apalagi nang kita sudah meninggal. Terus contoh itu ini terima kasih Fatihah.
Apalagi Fatihah untuk witan yang malam. Baca Fatihah 7, baca Qul Huwallah 7, baca ayat kursi 7, pulang kirim baca doa ruah sampai malam tiap malam. Wallahu a'lam bishawab. Ar-Rahmanir-Rahim. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله فعلنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.